Hai, welcome to our channel. Channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Dalam dunia pekerjaan atau profesi dapat kita pahami bagaimana tahapan yang harus dilalui agar kita dapat diterima dalam suatu lembaga atau perusahaan. Baik tes tertulis ataupun lisan, setiap lembaga atau perusahaan memiliki kriteria tersendiri untuk peserta atau calon peserta yang akan bergabung menjadi pekerja dengannya. Menggeluti sebuah profesi formal biasanya tak terlepas dari interview atau wawancara yang harus dilalui. Hal ini dilakukan tentu untuk mengenali kemampuan ataupun kepribadian yang dimiliki. Dan ini adalah salah satu poin yang akan menentukan kelulusan seseorang dalam sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita persiapkan diri, baik kesiapan penampilan ataupun jawaban pada setiap kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan dalam interview. Berdasarkan riset dan pengalaman interview yang selama ini dilakukan, Berdikari Talks akan mengulas langkah yang harus diterapkan serta tips menjawab pertanyaan dengan gemilang, agar interview yang dilakukan dapat berjalan lancar dan dapat membawa kita sukses dalam tahap interview. Yang pertama, beri jeda saat menjawab. Memberi jeda saat akan menjawab pertanyaan adalah hal yang sangat penting. Ketika kita memahami pertanyaan yang ditanyakan oleh HRD, pasti muncul keinginan dari kita untuk segera menjawab, seolah kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar antusias dan layak. Namun, justru sikap ini kurang tepat saat interview. Lebih baik berikan jeda beberapa detik untuk kita menjawab. Tujuannya adalah agar kita terlihat seolah-olah sedang melakukan pertimbangan dalam menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang penuh dengan pertimbangan. Perlu diketahui bahwa tergesa-gesa menjawab memberikan kesan bahwa kita tidak sabaran dan kurang mempertimbangkan keadaan. Kedua, jangan panik. Kebanyakan orang saat interview menemukan dirinya dalam keadaan panik, entah karena belum siap secara mental atau memang kurang memahami pertanyaan yang diberikan, meskipun dua faktor itu mempengaruhi tubuh kita. Usahakan untuk tetap tenang, sebab kepanikan yang tidak dikelola dengan baik hanya akan membuyarkan segala persiapan yang telah kita lakukan sebelumnya. Tidak jarang kesalahan dalam menjawab justru timbul karena panik. Padahal sebenarnya kita bisa memberikan jawaban yang baik. Hanya karena panik, jawaban yang dipersiapkan sebelumnya jadi tak bisa kita ungkapkan. Kita dapat mengatasi rasa panik dengan menarik napas dalam-dalam dan dikeluarkan secara perlahan. Mencerna secara perlahan pertanyaan juga dapat mengurangi rasa kepanikan. Sikap tenang dalam wawancara memberikan kesan baik untuk kita. Yang ketiga, pahami beberapa pertanyaan jebakan. Dalam wawancara ada beberapa pertanyaan yang biasanya berisi pertanyaan jebakan. Pertanyaan ini mengandung makna yang berbeda dan tersembunyi. Dari apa yang ditanyakan, beberapa pertanyaan tersebut misalnya. Yang pertama, gambarkan diri kita. Pertanyaan ini digunakan untuk mengukur karakter calon pekerja. Usahakan menjawabnya dengan tidak kata. Misalnya, jujur, kerja keras, antusias, atau bisa juga berkomitmen tinggi, mudah bekerja sama, komunikator yang baik. Kedua, apa yang diketahui tentang perusahaan ini? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur calon pekerja tentang seberapa jauh pekerja mengetahui perusahaan yang dituju. Ketiga, mengapa tertarik bergabung? Jangan jawab karena gaji, tapi jawablah berdasarkan alasan positif. Misalnya, kita bergairah bekerja di perusahaan tersebut karena sesuai dengan bakat dan minat kita. Selanjutnya, prestasi apa yang telah diraih dalam karir? Meski kita punya banyak sekali prestasi, ada baiknya kita jawab sewajarnya saja.
Jangan kelebihan, kita akan terlihat sombong bila terlalu berlebihan. Yang keempat, jelaskan rencana kita ke depan. Pertanyaan seperti ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama kita akan bergabung. Jangan terkesan bahwa kita hanyalah kutu loncat atau suka pindah-pindah perusahaan. Tips yang keempat adalah berusahalah untuk terbuka dan jujur. Dalam proses ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi poin plus untuk kita. Poin inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita saat melakukan wawancara. Cobalah untuk berkata jujur terhadap sesuatu yang akan kita katakan, terlebih soal pribadi kita. Tips kelima adalah jabatan tangan kita menggambarkan diri kita. Menjabat tangan atau berjabat tangan merupakan hal lumrah untuk kita lakukan. Meski lumrah, tapi bisa menjadi hal yang menentukan sukses tidaknya kita dalam wawancara. Saat kita menjabat tangan, kita akan dapat merasakan seberapa kuat percaya diri kita, kepanikan, dan agresif. Saat menjabat tangan terlalu kuat berarti kita sangat agresif. Menjabat dengan lemah berarti menunjukkan rasa pesimis dan tidak percaya diri. Lalu bagaimana cara berjabat tangan yang baik saat wawancara? Usahakan proporsional, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu agresif. Tips keenam adalah menjaga kontak mata. Kontak mata dengan pewawancara dapat menentukan diterima atau tidaknya kita. Hindari kontak mata yang berlebih atau melototi. Sesekali tatap mata pewawancara, sesekali tertunduk sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang ketujuh, menjaga gerakan tangan. Ketika tes wawancara, hindari tangan yang bermain sendiri. Misalnya menggerakkan tangan terlalu aktif dan memainkan pulpen atau benda lain di sekitar kita. Sikap tangan tersebut menunjukkan kita sedang dalam keadaan gugup dan tidak percaya diri. Tips ke-8 yaitu bersikap ramah yang wajar. Banyak yang ingin terlihat ramah untuk sekedar menarik perhatian dan tujuan lainnya. Dalam proses interview, terlalu ramah yang berlebih justru menimbulkan kesan lain kepada kita. Boleh ramah, tetapi harus tahu aturan dan tetap menjaga adab sopan dan santun, sehingga membuat pewawancara menjadi terkesan kepada kita. Nah, itu tadi 8 tips wawancara yang kita berikan. Berikan di tanggapannya di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.